Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Amalia, teman-teman voice saya Fitri. Kali ini kita akan membahas tentang perempuan. Kalau kita membahas tentang perempuan atau tentang wanita, kita akan selalu disandingkan dengan feminisme. Baru pasti pernah dengar nih. Kenapa sih disebut feminisme? Apa sih sebenarnya feminisme? Feminisme itu dari kata feminim, yang artinya keperempuanan. Sementara isme adalah paham atau pemikiran. Dan feminisme merupakan paham tentang keperempuanan. Tapi paham tentang keperempuanan ini yang mana sih? Yang pertama saya mau bahas itu tentang perempuan dan wanita. Apa yang membedakan perempuan dan wanita? Oh, ada satu kata lagi. Cewek, perempuan, dan wanita. Oke. Aktivis feminisme sendiri mengatakan bahwa cewek itu merupakan gadis yang masih labil, masih belia, yang mereka itu terfokus, bukan fokus. Mereka masih ada mengikuti seorang laki-laki. Jadi gambarannya tuh gini, mereka yang pacaran pasti punya cowok. Mereka pacaran punya cowok, dan si cewek ini selalu mengikuti apa kata cowok. Makanya ada kata cewek dan cowok, karena mereka masih labil. Itu kata aktivis feminis. Nah, gimana yang perempuan dan wanita? Begini, kalau perempuan itu mereka sudah punya nalar, mereka punya kebebasan, mereka tidak terkait dengan laki-laki. Gitu. Sementara wanita, nah, paham dari aktivis gerakan feminisme ini bahwa wanita itu yang memiliki ikatan, artinya ikatan pernikahan, yang berarti mereka tunduk kepada si suaminya. Kenapa? Makanya feminisme merupakan gerakan perempuan. Sebenarnya feminisme ini dari mana sih? Oke, kalau kita lihat sejarah, feminisme ini muncul dari sebuah gereja di barat yang mengatakan bahwa perempuan itu sumber dari segala dosa. Nah, perempuan sendiri merupakan itu sebuah penistaan bagi mereka. Makanya lahirlah gerakan feminisme di abad ke-18. Ya, mendengar hal itu, gerakan feminisme ini menyuarakan kebebasan. Ya, kebebasan dalam lingkup agama, dalam lingkup sosial, dalam lingkup kerja, pendidikan. Ya, dalam contoh misalkan di dalam lingkup pendidikan ya, mereka mau jika laki-laki bisa mendapatkan derajat profesor, berarti perempuan juga harus bisa mendapatkan gelar. Jika laki-laki mampu mendapatkan gelar profesor, berarti perempuan juga bisa mendapatkan gelar profesor. Gelar ini pasti berimpact di pekerjaan masyarakat pada umumnya di zaman itu memiliki stigma bahwa yang bekerja hanya laki-laki, dan perempuan itu tidak memiliki daya untuk bekerja. Akhirnya mereka menyuarakan bahwa jika laki-laki bisa bekerja, jika laki-laki bisa keluar malam, pulang malam, berarti wanita juga harus bisa bekerja di malam hari dan pulang di malam hari. Oke, itu yang di lingkup pekerjaan. Dan gimana kalau lingkup sosial? Oke, di sini saya membahas lingkup sosial itu termaksud dalam pernikahan ya. Dimana pada zaman itu perempuan mendapat penistaan, mendapat kekerasan dari masyarakat, dari laki-laki sendiri. Jadi yang mereka suarakan seperti itu. Nah, impactnya lagi berada di psikologi perempuan. Mereka jadi tidak ingin menikah, mereka tidak ingin bekerja, dan mereka sendiri tidak mau melakukan pekerjaan rumah. Sekarang feminisme ini makin ekstrim. Saya lupa di
di negara mana dan di koran apa begitu saya baca bahwa ada gerakan feminisme yang ekstrim. Ini ekstrim teman-teman. Mereka salah satu poin yang mereka ambil adalah, yang saya baca adalah jika laki-laki bisa panjang dada, maka perempuan juga bisa panjang dada. Mereka mengancam kenapa semakin tinggi kekerasan seksual pada perempuan, dan mereka menyalahkan laki-laki yang melihat perempuan dengan hasratnya. Itu menurut saya sangat menyimpang sekali. Mereka melakukan unjuk rasa di tempat umum, di jalan besar, jalan raya gitu, dengan tidak menggunakan baju. Gimana fenomena itu jika ada di Indonesia begitu ya? Itu sangat ekstrim menurut saya. Nah, apakah feminisme ini tepat untuk wanita? Apakah ada lagi paham-paham atau pola pikir yang bisa menggantikan feminisme nih? Menggantikan ya bahasanya, menyanjungkan feminisme deh. Karena yang kita tahu feminisme ini banyak sekali aktivisnya, banyak pergerakannya sangat jelas, bahkan didukung oleh PBB. Gerakan-gerakan seperti ini didukung oleh PBB. Mereka ada badan hukum sendiri untuk menangani feminisme, untuk menyuarakan feminisme. Mereka bisa membuat undang-undang yang bisa berdampak, berimpact di semua negara, termasuk negara PBB, termasuk negara PBB. Nah, waktu itu saya baca buku sekedar baca-baca aja, ternyata itu merupakan buku feminisme. Mungkin teman-teman sudah ada lihat, sudah ada dengar, bahkan mungkin kalian sudah baca, bisa. Ya, ini buku Perempuan di Titik Nol. Ini bukunya buku terjemahan, bukan dari Mesir. Kenapa? Apa ya bahasanya? Ini feminisme, buku feminis. Kesimpulan dari buku ini adalah perempuan atau pelacur itu lebih baik. Lebih baik kita tidak terikat pada sebuah pernikahan, sebuah hubungan gitu. Karena hanya akan menjerat, karena hanya akan menjerat kita. Inti dari jadi kalau kita lihat ke syariat Islam itu sangat tidak dianjurkan menghancurkan diri. Saya ingin aktivis muda saat ini paham bagaimana peranan perempuan terhadap peradaban. Karena feminisme ini belum punya musuh. Musuhnya apa? Nggak mungkin musuhnya adalah sekularisme atau pluralisme, kan? Musuhnya adalah Islam. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa feminisme hadir merupakan kiat, cara untuk meluruhkan iman kita. Jadi mari aktivis, kita buka lagi mata kita buka lagi pikiran kita untuk menyuarakan bahwa feminisme ini bukan dari Islam, bukan syariat Islam, apalagi feminisme Islam tidak ada. Nah, tidak kita sadari bahwa ideologi itu telah ada juga di dalam pandangan Islam. Jadi di dalam Islam sendiri sudah mengatur mengenai bagaimana kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu sendiri. Islam itu juga mempunyai ideologi, yaitu Islamisme. Dan di dalam ideologi Islam itu adalah ada suatu pedoman yang mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berbuat dalam kehidupan sosial, misalnya dalam kehidupan sosial, politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Islam itu mempunyai pedoman yaitu Al-Quran. Jadi segala sesuatu mengenai kesetaraan antara wanita dan laki-laki itu telah diatur di dalam Islam itu sendiri. Jadi kita sebagai seseorang Islam tidak perlu repot-repot memikirkan bagaimana itu feminisme, karena tanpa kita sadari di agama Islam sendiri telah mengajarkan bagaimana Islam itu mengatur tersendiri bagaimana sosok perempuan itu menjalankan perempuan sesuai dengan fitrahnya, dan bagaimana sosok seorang laki-laki itu menjalankan fitrahnya seperti itu. Sosok perempuan itu melakukan sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Misalnya perempuan
perempuan itu surganya ada di telapak kaki seorang suami, dan dengan mudahnya seseorang perempuan itu bisa masuk surga ketika dia melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh suaminya. Surga seorang laki-laki itu ada pada sosok ibunya. Jadi ketika seseorang laki-laki telah melaksanakan perintahnya kepada seorang ibunya, secara tidak langsung dia telah melakukan fitrahnya sebagai seorang laki-laki seperti itu. Dan di situ terdapat kesinambungan antara perempuan dan laki-laki. Ketika laki-laki harus menjalankan ibadah sholat di masjid, dan dengan begitu dia mendapatkan pahala, sedangkan Islam mengatur sendiri seorang wanita. Ketika seorang wanita itu melaksanakan ibadah di dalam rumah dan mendapat ridho dari suaminya, di situ sudah mendapatkan nilai pahala. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi di dalam Islam telah mengatur mengenai bagaimana Islam itu sangat memuliakan seseorang wanita dalam segi apapun, dalam segi pendidikan, dalam segi sosial, dan lain sebagainya. Kodrat laki-laki dan perempuan tersebut ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi ketika seorang barat atau dari barat melahirkan suatu ideologi mengenai feminisme dan lain sebagainya, kita jangan melupakan bahwa agama kita sendiri. Jadi di agama kita telah menspesialkan seorang perempuan, bagaimana perempuan itu telah diatur di dalam Al-Quran. Dia harus menutup auratnya, dia harus bersikap bagaimana seperti itu. Oke, selanjutnya kita ambil contoh lagi ya. Di feminisme itu sering juga berbicara mengenai seperti pendidikan karir. Dalam hal pendidikan itu mereka meminta kesetaraan antara wanita dan pria seperti itu. Padahal ketika seseorang wanita itu telah memilih jalan untuk melebihi laki-laki dalam hal karir, dalam hal mencari nafkah dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan menyalahi kodrat seorang wanita, tapi lebih kepada bagaimana seorang wanita itu telah diatur di dalam Islam seperti itu. Wanita boleh memiliki kayak pendapatan atau nafkah yang lebih dari seorang laki-laki, tapi bagaimana lagi di dalam Islam mengatur bahwa selayaknya seorang wanita itu tetap menghormati sang suami, karena di dalam situ ketika seorang pria memiliki penghasilan yang lebih kecil daripada seorang ketika laki-laki memiliki penghasilan yang lebih kecil dibandingkan wanita, secara tidak langsung sebagai wanita yang memiliki penghasilan lebih banyak daripada seorang pria, kita juga harus menghormati seorang pria, karena bagaimanapun pula kembali lagi kita telah diatur di dalam Al-Quran bahwa selayaknya surga bagi seorang perempuan itu ada pada laki-laki, dan begitupun laki-laki harus menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu adalah berimpact juga kepada sang istri. Jadi harus ada kayak kerjasama di sini antara seorang laki-laki dan perempuan. Bagaimana seorang suami juga bisa mendukung seorang istri seperti itu. Disitulah ada kolaborasi yang sangat kompleks yang menjadikan suatu keluarga itu keluarga yang begitu diidam-idamkan seperti itu. Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika perempuan ini belum mempunyai suami itu adalah surganya ada di telapak kaki orang tuanya. Yang pertama adalah ibu. Bahkan ada di dalam hadis yang mengatakan bahwa ketika seorang perempuan itu belum menikah, maka yang harus dihormati adalah ibumu. Dan di dalam hadis itu telah disebutkan 3 kali berturut-turut yang berhak kamu hormati adalah siapa? Ibumu, dan baru ayahmu. Di situ bagaimana Islam itu bagaimana sangat memuliakan seorang wanita. Di situ wanita disebut 3 kali, bagaimana seorang wanita itu mengandung sampai dapat melahirkan seorang anak-anak generasi bangsa yang dapat mengubah suatu peradaban di suatu daerah atau suatu negara tersebut. Jadi closing statement dari saya yaitu ketika kamu telah memilih Islam, di Islam itu ada pedoman. Ideologi Islam itu ada pedoman. Dan di dalam pedoman itu ada Al-Quran dan hadis. Nah, ketika Al-Quran dan hadis telah mengatur begitu kompleks yang mengenai kehidupan dunia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, kamu tidak perlu mencari ideologi lainnya yang bagaimana menyetarakan antara perempuan dan laki-laki. Ketika di Al-Quran telah dijelaskan bagaimana Al-Quran atau Allah telah memuliakan wanita maupun laki-laki. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah berpartisipasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.